setelah ada pengumuman ini, gue lihat di dark web banyak konspirasi nih terhadap member JKT48. Kenapa tuh? Maksud gue, karena di tahun ini menurut gue adalah rekor member paling banyak grade ngumumin graduate gitu. Iya. Di tahun ini gitu, apalagi di bulan-bulan ini, di akhir-akhir bulan ini. Maksud gue, apa mereka udah tahu JKT bakal kayak gini? Apa mereka nggak tahu? Enggak sih, kalau kata gue nggak tahu. Karena sebelumnya pun nggak kayak gini kan, ada yang grade juga. Tapi nggak secepat, skalanya tuh nggak secepat sekarang gitu. Ya lihat keadaannya juga lah, orang lagi pandemi. Dia juga ya emang mungkin manggung sedikit gitu kan. Terus keadaannya sulit. Tapi kan dia nggak rugi juga member. Siapa yang tahu? Kalau dari pemasukan sedikit. Tapi nggak tahu juga sih. Maksudnya apa, emang kalau gajinya masih segitu atau enggak kan nggak tahu juga. Karena atau mungkin yang dia rasain suasananya udah aneh aja gitu. Udah beda gitu. Ini kayaknya udah nggak ada semangat buat ngidol. Yang ngefans tuh makin berkurang aja gitu kan. Ya udah nggak ada teateran kayak gitu, mungkin udah nggak tahu juga sih gimana membernya. Mungkin dia punya alasan masing-masing. Terus soalnya ada fans juga yang bilang, oh ternyata si member ini udah memprediksi nih, karena makanya di tweet sebelumnya nunggu diusir dulu gitu. Ada beberapa yang kutipan member nge-tweet nunggu diusir dulu, konspirasi kayak gitu. Jadi seakan member udah tahu bakal kayak gini gitu. Cuman menurut gua, makanya apakah member yang keluar di akhir-akhir bulan ini mereka udah tahu duluan, terus makanya mereka memutuskan untuk keluar supaya kesannya mereka graduate, bukan PHK kasarnya gitu. Apa mereka melakukan hal itu gitu? Kan sebenarnya kalau misalnya mereka graduate kan lebih enak untuk didengar gitu, daripada ini member yang kena pengurangan gitu, maksud gua. Enggak sih, gua nggak mikir ke situ sih. Karena ada beberapa fanbase yang bilang, kita ambil contoh yang 3 terakhir deh, yang Desi, Rona sama siapa satu lagi? Nadila. Ada yang bilang kan karena mereka udah tahu bakal ada kayak gini, terus mereka graduate agar 3 slot mereka diisi sama 3 slot member yang ada gitu. Ada yang bilang, wah ternyata kayaknya si 3 ini udah tahu nih bakal ada kayak gini, makanya mereka mengikhlaskan posisi mereka di JKT48 untuk diisi member-member lainnya gitu. Konspirasi sih, kita nggak tahu pastinya kayak gimana. Iya sih, gue setuju konspirasi atau mengada-ngada, karena menurut gue sih nggak logis kalau misalnya graduate dengan alasan gue rela deh posisi gue diambil. Maksud gue kalau misalnya lu atas landasan itu atau alasan itu, berarti member itu egois bro, maksud gue. Karena gimana ya, kalau ternyata emang si member ini dibutuhkan oleh JKT48 untuk membangun JKT48 dari awal, kayaknya posisi yang graduate atas dasar alasan itu lebih berguna daripada posisi yang diambil oleh adik-adiknya gitu. Iya. Menurut gue, makanya konspirasi gini nggak ada dasarnya. Iya makanya. Jadi kata gue, nggak mungkin yang graduate beralasan biar posisi gue diambil sama member yang baru gitu. Karena kata gue si 3 ini nih, 3 orang ini adalah kalau misalnya dipertahankan, menurut gue akan lebih gampang JKT buat nge-grow up di masa depannya daripada yang mudi-mudinya. Tapi yang gue penasaran adalah Ratu kenapa keluar? Keluarga kenapa sih? Kata gue baca tweet-tweetnya, katanya keluarganya khawatir kalau dia tuh teater. Ya mengingat kemarin ada yang corona. Ya membernya gitu. Terus juga banyak yang banyak yang suka dan banyak yang nggak suka. Seperti biasa ada pro kontra atas keluarnya Ratu di tweet. Gue baca kalau kenapa Ratu diistimewakan sama JKT48, terus kenapa pengumumannya cuma kayak gitu. Iya sih, emang pengumumannya beda-beda sih. Yang bikin penasaran tuh penasaran Wota tuh gitu, kenapa akhirnya mereka menarik lagi ke Salza
Kenapa beda gitu, kenapa idol yang gak niat dipertahankan buat akhirnya dia graduate kayak gini gitu. Agak kesel sih gue bacanya. Ya gimana ya, gak tahu juga sih. Itu kan ya pengumumannya ya, maksudnya pengumuman beda-beda gitu, gue juga nggak tahu kenapa. Harusnya kan ada template-nya. Kalau buat keluar kayak gimana? Iya, keluar kayak gimana? Graduate kayak gimana? Dipecat kayak gimana? Biar 3 template. Iya, tapi ini kan beda-beda. Seakan member ini bermasalah banget gitu, member ini dikeluarin, anak emasin kan, terus member ini dibaikin kayak gimana kan, jadi banyak konspirasi lagi, balik lagi. Terus ada yang bilang juga kenapa kalau pilihannya keluarga gitu, kenapa dia nggak dicutiin aja gitu, biar tetap namanya di JKT48, tapi dia nggak apa-apa nggak ikut apa kegiatan JKT48 gitu, cuti aja. Itu gimana tuh kalau cuti gitu? Kok tanya gue sih, tanya manajemen dong. Gak, maksud gue logis. Maksud gue kan bukan kantoran yang harus ada cutinya gitu. Iya. Maksud gue apakah logis JKT memberikan cuti kepada membernya? Kan enggak dong. Iyalah, enggak lah. Apalagi cuma buat dia sendiri. Nah, kalau mau ada cuti berarti semua member berhak buat ngambil cuti. Iya. Terus nggak mungkin, sama aja tutup dong. Sama aja tutup. Sama aja kayak pas gue lagi mau jadi idol nih, gue masuk deh. Gue mau cuti nih, ya udah gue nggak usah masuk. Kan jadi nggak konsisten. Benar. Maksud gue kalau misalnya dibilang keluarga mana yang nggak khawatir anaknya takut kena corona di JKT48? Ada keluarga yang percaya bahwa corona itu konspirasi. Nggak bakal khawatir dong, ada aja pasti. Iya, orang keluarganya member ada aja pasti yang kayak gitu. Ya ada aja. Gak, maksudnya kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dibilang keluarga khawatir, kayaknya bukan keluarganya Ratu doang sih. Maksudnya semua keluarga dari member pun khawatir gitu. Cuman yang menjadi member mau tetap bertahan adalah kewajiban dia atau niatan dia untuk terus berkarya. Tapi kalau gitu bener dong konspirasi kalau dia nggak niat jadi idol. Serba salah gue mau ngebantu Ratu kayak gitu, tapi kalau kita ngobrolin kok bener juga ya. Karena ada member juga pasti keluarga tetap khawatir, pasti ada keluarganya kayak misalnya Sunny nih, orang tuanya Sunny mendingan di rumah aja sama keluarga, lebih aman kalau gini. Tapi kan Sunny bilang enggak mah, aku harus jalin kewajibanku sebagai idol, aku pengen cita-cita. Berarti kan itu semangat dong buat ngidol. Tapi kalau Ratu gitu, oh ya udah mah, berarti nggak niat. Maksud gua ya balik lagi ke hubungan dia sama keluarganya dong. Kalau dia bisa ngomongin baik-baik sama keluarganya, misal kayak Sunny, mungkin bisa. Kan kalau emang begitu diomongin dia kalah debat nih sama emaknya, ya udah gitu, ikut keluarganya. Ya kan gitu. Gue karena gini loh, gue takutnya kalau member yang create alasan keluarga atau sakit atau apapun, pas keluar dia tuh tetap ngartis. Maksud gue gini, tetap apa ya, punya pintu atau punya fasilitas, dia tuh tetap dikenal orang kayak bikin konten akhirnya yang kata gue anjir nih, kalau konten gitu tetap aja lu punya kesempatan buat kena covid gitu. Nah gue takutnya yang dikhawatirkan fans tuh mikirnya kayak gitu. Pas keluar bukannya istirahat bener-bener, tapi malah tetap ngartis, yang sama aja kena corona di. Tapi kan kalau bikin konten di rumah kan nggak berpotensi dong kena corona. Tapi kontennya JKT kan di ruangan doang dong, sama aja di dalam ruangan. Emang nggak ada latihan? Latihan apa? Orang nggak ada yang mau di-showin. Dance itu kalau nggak dilatih kan lupa. Tumpul. Kan bisa di rumah masing-masing. Kan nggak ada gurunya kalau di rumah. Kalau di rumah masing-masing ngapain disuruh keluarganya berhenti aja? Ya kan udah jelas dia di rumah. Kalau emang di rumah, kan udah jelas dia di rumah walaupun dia di JKT kan. Keluarganya nggak mungkin ini dong, ngelarang dong. Artinya kalau keluarganya ngelarang, dia berkumpul dengan orang-orang banyak.
Oke. Akhirnya ya udah di rumah aja. Kayak gitu. Oke, gue paham. Jadi clear nih ya masalah graduation, member graduate, terus Ratu keluar dan alasan keluarga, ya. Terus juga pengurangan karyawan dan staff dan member pun logis. Gitu karena kita juga salut JKT48 bisa bertahan sejauh ini dengan jumlah mereka yang banyak. Gue sih mikirnya ya, curiganya loh. Enggak curiga sih mikirnya. Di awal September enggak bertahan bro JKT. Curiganya awal September kemarin. Tapi gue salutnya sampai November masih bisa bertahan dengan terus punya niatan bakal online bukan offline gitu. Ada sesi offline juga buat teater. Makanya gue salut bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Makanya pas mereka ngumumin untuk pengurangan member, ya bisa diterima sih. Dan udah kebaca juga. Iya. Gitu karena apa ya? Menurut gue dana terbesar bukan pemasukan, pengeluaran dari JKT48 itu ada di SDM-nya sih. Iya, karena banyak itu dengan hitungan sekarang ya, dengan pemasukan sekarang. Jadi mau nggak mau SDM terbanyaknya atau pengeluaran terbanyaknya dari segi SDM itu yang dikurangi gitu. Betul. Makanya menurut gue sih logis. Dan terakhir tadi yang gue bilang, pertanyaannya adalah siapa yang bakal dipertahankan dan keluar gitu. Tunggu pengumumannya lagi gitu. Kata Melody. Iya. Cuman ya kebaca sih. Paling kata gue sih balance sih. Cluenya udah jelas, pengen memulai dari awal. Berarti setidaknya kemungkinan besar satu tim. Iya. Atau tetap 3 tim. Tapi enggak, kalau kata gue sih 1 atau 2 tim sih. Maksimal 2 tim. Kalau 3 tim kayak sekarang. Tapi kan sekarang masih ada akademi atau timnya berarti tuh, yang disisihkan yang akademi gitu. Tapi kan di tim juga kan melebihi kuota. Ada yang 20 satu tim. Iya sih, intinya kalau kata gue sih paling banyak 2 tim sih. 2 tim, 1 atau 2. Kayaknya ya, 1 atau 2, maksimal 2 lah menurut gue sih ya. Emang masuk akalnya menurut gue 2 dan minimal ya 1 sih. Mau apa lagi? Kalau 3 ya banyak-banyak juga dong SDM-nya. Tapi kan bisa kayak Anin. Oh iya. Triple team. Tapi kan cuma Anin. Bener juga sih. Seenggaknya minimal double team lah. Dari satu orang aja kan bisa double team. Iya. Pengeluarannya double dong. Ya berarti sama aja dong kebijaksanaannya Anin dong. Untuk tidak meminta atau kebijaksanaan orang yang terpilih sebagai double team untuk tidak meminta bayaran. Sulit sih. Maksud gue anjir lah kalau member minta bayaran. Maksud gue atas double team, triple team, gue harus ditambah dong karena gue udah triple team. Maksud gue pemikiran, ya lu lembur aja minta dibayar. Beda anjir. Gue kerjaan kayak gitu tuh emang nyari uang. Kan kalau member kan buat ya tapi famous kan sama cita-cita dia gitu sebagai idol. Seenggaknya itu usahanya dia. Ya ngapain dia masuk JKT terus dibayar kan kalau emang dia cita-cita jadi idol. Karena gini, maksud gue kalau lu pengen dapat uang di JKT salah lu nyari uang. Iya emang. Mendingan keluar kayak Zara. Emang. Tapi kan sambil menyelam minum air. Ya ada pemikiran uang, tapi seenggaknya nggak nomor 1 lah. Iya. Ya walaupun double team ya kata gue sih seneng aja sih. Pasti walaupun nggak dibayar. Tapi maksud gue ya harus ada kebijaksanaan dari para member kalau misalnya double team atau triple team. Jadi misalnya total member emang dua orang nih, dua tim. 16 32 kan. Iya. Tapi gimana dari 32 orang itu berarti udah separuh 70 orang ya? Ya masih banyak sih 32 kalau kata gue. 32 gimana bisa menutup 3 tim atau jumlah dengan 1 orang tim bisa nutup 2 tim. Sama itu semua double tim dong. Iya. Enggak lah kalau misalnya
dari 2 tim jadi 3 tim berarti cuma setengahnya yang double team. Iya, tapi kan dari satu tim jadi 2 tim, semuanya double team. Double team kecuali satu timnya itu jumlahnya lebih dari setlistnya, misalnya 20 orang atau 23 orang. Jadi ada beberapa yang double team, ada yang enggak. Juga sih logis sih. Itu jadi SDM-nya berkurang tapi pemasukannya seenggaknya lebih besar daripada SDM yang harus dikeluarkan. Iya, betul. Karena kan tapi mau nggak mau tenaganya, bro. Nah, makanya itu orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang emang udah terlatih